Yang pertama saya perlu sampaikan permohonan maaf karena kita mulai terlambat karena satu dan lain hal dan dihadiri kegiatan yang padat sekali, jadi kita mulai terlambat. Jadi baik. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Baik. Yang saya hormati Pak Asisten 2, yang sama saya hormati para pimpinan partai daerah, Pak Kadis BND, Pak Kawan Bencana, Suhu PLT Kadis Kesehatan, PLT Kadis Pendidikan, Ibu Kadis Lingkungan Hidup, juga dari Badan Kepegawaian, teman-teman media, baik cetak maupun elektronik, singkatnya semua peserta yang hadir pada kesempatan yang saya hormati. Ya. Pertama sekali saya perlu mengajak kita semua untuk mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat perlindungan dan penyertaannya maka kita semua boleh hadir di tempat ini dalam rangka konferensi pers dengan pemerintah daerah Kabupaten Melaka pada siang hari ini dalam suatu kondisi yang sehat. Baik. Terkait dengan berbagai informasi yang berkembang di dalam masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Melaka, ya kami merasa perlu untuk berkomunikasi dan saling tukar pikiran dengan teman-teman media yang ada di Kabupaten Melaka. Tujuan daripada kegiatan hari ini tidak lain adalah untuk kita membangun kesepahaman yang sama dan juga memberikan informasi yang tepat dan benar tentang kesimpang siuran informasi yang terjadi di masyarakat setelah RDP dengan DPRD Kabupaten Melaka, sehingga masyarakat perlu mendapatkan kepastian informasi dan juga informasi yang sampai masyarakat tidak dikonsumsi secara sepihak. Pada kesempatan yang sama juga secara dan terperinci akan diuraikan nanti oleh masing-masing dinas instansi terkait dengan hal-hal teknis kepada teman-teman media, kawan-kawan, sehingga berita yang dibuat atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar berimbang dan yang dapat dibaca, ditonton dan diketahui oleh masyarakat kita. Namun sebelumnya secara umum kami perlu menjelaskan beberapa hal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bersinergi dengan berbagai elemen termasuk juga anggota DPRD atau lembaga DPRD sebagai lembaga legislatif. Maka pemerintah menyampaikan dan melakukan klarifikasi terhadap beberapa persoalan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terkait mutasi pegawai. Maksud pemerintah untuk melakukan mutasi pegawai itu terkait dengan penting beberapa hal. Yang pertama
kepentingan organisasi sendiri, ya. Karena ya perlu kita benahi personil yang ada di organisasi perangkat daerah yang ada, sehingga ya organisasi yang ada ini benar-benar berfungsi secara baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melaksanakan program prioritas dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ya. Tentu kegiatan ini tetap kita mempedomani rujukan aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana di dalam pasal 55 ayat 1 huruf G-nya dikatakan bahwa mutasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan menjadi bagian dari manajemen ASN yang ditujukan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa dalam pelaksanaan mutasi ini tidak ada yang datang, oh ini saya kasih uang sekian untuk bupati atau untuk sekda, untuk wakil bupati, untuk saya dimutasikan ke sini, tidak ada. Tapi memang itu semata untuk kepentingan organisasi, juga untuk peningkatan kinerja ASN. Karena kalau di sini ASN kita tempatkan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya, maka dia juga harus butuh waktu untuk belajar tugas pokok dan fungsi di organisasi yang dimutasikan atau di tempat yang baru. Dan hal ini juga kita berpedoman pada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Ya. Situ disebutkan bahwa instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi pegawai negeri di lingkungannya dengan memperhatikan beberapa aspek, di antara lain aspek kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, terus perpindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Nah, ini menyangkut mutasi. Sedangkan berikut menyangkut persoalan perangkat desa, bahwa kewenangan untuk pergantian aparat atau perangkat desa itu sepenuhnya ada pada kewenangan kepala desa atau pejabat kepala desa dengan mengkonsultasikan dengan camat. Jadi harus mendapatkan rekomendasi dari camat. Kalau tanpa rekomendasi camat, maka ya tidak diperkenakan untuk seorang kepala desa atau pejabat kepala desa mengganti atau memberhentikan perangkat desa. Ya. Nanti sebagai teknisnya ada Pak Kadis PMD, sehingga camat punya peran penting dalam pergantian kepala desa tersebut. Ini sesuai dengan undang-undang, ya. Undang-undang tentang desa. Jadi dulu desa boleh menggantikan kapan saja, ya. Tapi sekarang dia boleh menggantikan, tapi harus mendapat rekomendasi dari camat, ya, yang memperhatikan syarat-syarat dan lain-lain. Di mana untuk perangkat itu sesuai ketentuan sekarang ini minimal jasa SLTA, ya, atau sederajat. Nah, ini juga tetap kita berdomani pada Undang-Undang 6 2014 dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 47 ya sebagai pengganti perubahan dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Berikut
Nomor 3 menyangkut persoalan manajemen dari rumah sakit. Penyangga rumah sakit umum punya keterbatasan betul. Ya. Nanti sebentar akan disampaikan secara rinci oleh direkturnya lebih jelas karena ini menyangkut hal yang teknis sekali. Ya. Yang kami tidak boleh menyampaikan ya, karena ini teknis yang menyangkut kebutuhan obat, dokter dan lain-lain. Ya, ini menjadi kewenangan sebelumnya direktur. Nanti sebentar akan kita berikan kesempatan untuk beliau. Poin keempat menyangkut persoalan pupuk ya, yang dipertanyakan pada saat RDP bahwa kelangkaan pupuk itu memang bukan hanya terjadi di Kabupaten Melaka, tapi ini di seluruh NTT secara keseluruhan, dan hal ini memang diakibatkan oleh jumlah permintaan yang melebihi jumlah produksi, dan juga Pemda Melaka melalui dinas teknis, dinas pertanian sudah berupaya mencari solusi, dan hari ini distribusi pupuk ke Kabupaten Melaka sedang berjalan. Ya. Jadi ternyata ya ini sedikit hanya miss saja, ya, sehingga kita harus persiapan pupuknya lebih awal sebelum kita mulai tanam. Kalau sudah mulai tanam, pupuk datang terlambat, ya itu percuma. Karena kalau tanaman itu bisa berproduksi dengan hasil yang maksimal, itu harus ada pengolahan yang bagus, pemupukan yang berimbang, ya, juga perawatan pengairan harus baik. Sementara terkait dengan keberadaan traktor, kenyataan di lapangan bahwa terdapat banyak traktor milik pemerintah yang rusak, sehingga harus segera diperbaiki untuk bisa melayani masyarakat. Dan ini Bapak Bupati sudah memerintahkan Dinas Pertanian untuk seluruh traktor dikumpulkan atau dipulkan ke rumah jabatan BDU. Ya. Jadi tidak lagi tersebar di kecamatan-kecamatan, tapi Pak Bupati memerintahkan untuk seluruh traktor disimpan di rumah jabatan BDU, sehingga yang rusak segera diperbaiki oleh operator teknisnya, ya, sehingga traktor-traktor itu tidak boleh parkir, tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan lahan masyarakat. Jadi ini ya tiap hari diarahkan traktornya untuk diarahkan ke BDU. Nanti sebentar Pak Sekretaris Dinas Pertanian atau menambahkan itu. Yang kelima menyangkut persoalan pungutan liar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Desa Lawalu yang diangkat pada saat RDP. Ya, besok harinya hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 bertempat di Aula Bupati, di Aula Kantor Bupati. Seluruh pegawai baik ASN maupun tenaga tidak dari Badan Penanggulangan Bencana dihadirkan bersama kepala badannya, juga kepala Desa Lawalu bersama dengan perangkat desa yang menarik uang dari masyarakat, juga seorang anggota TEDA yang pergi mengambil uang itu. Ya, semua dihadirkan, dan di hadapan Pak Bupati kami juga waktu itu hadir. Ya, mereka menyampaikan secara gamblang ya kepada Pak Bupati, dan uang itu mereka sudah kembalikan, ya, kembalikan
dan Pak Martinus Nahak yang menerima itu ya dia belum meneruskan ke masyarakat karena harus lapor ke kepala desa, sehingga hari itu juga Pak Bupati perintahkan kepada kepala desa Walu, Pak Daniel Gehi ya, untuk setelah kembalinya mereka langsung membagikan itu kepada masyarakat yang mengumpulkan uang 250.000 per KKI atau per orang. Jadi itu kita sudah selesaikan. Sedangkan untuk dinas pendidikan ya menyangkut tahun 2021 ini secara teknis nanti dijelaskan oleh Pak PLT Kadisnya sehingga semuanya bisa menjadi terang benderang. Jadi ya kita tidak mau kalau berita itu secara sepihak saja, sehingga masyarakat mau percaya mana yang sepihak atau ya, akhirnya tetap pemerintah di sementara menilai bahwa ini informasinya tidak jelas dan lain-lain. Jadi hari ini ya semuanya menjadi jelas, sehingga teman-teman wartawan silakan ditulis sesuai dengan berita yang kami sampaikan, dan juga nanti akan ditambahkan oleh teman-teman dari dinas teknis ya. Dan itu waktu sebelumnya saya serahkan untuk dinas teknis secara berturut-turut. Untuk lingkungan hidup terkait TPA nanti sebentar disampaikan, ditambahkan oleh Ibu Kadis. Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa setelah diangkat, memang ini persoalan yang selama ini mau diselesaikan, tapi oleh dinas yang membidangi itu waktu itu dinas PU hanya terkait dengan masalah ya ganti rugi lahan ya, sehingga kami akan bicarakan dengan Ibu Kepala Dinas untuk kita segera menyelesaikan persoalan ini, karena ini menjadi suatu persoalan berulang yang berapa kali orang demo ya, hanya karena kita tidak menyiapkan TPA secara permanen ya. Jadi ini menjadi PR kita yang akan kita selesaikan dalam tahun ini juga, sehingga anak-anak tenaga kebersihan itu tidak diusir atau tidak dikejar-kejar karena mereka mau membersihkan kota Bitung tapi kotorannya mau dibuang kemana ya. Memang ini suatu persoalan besar. Saya waktu itu mau mengarahkan mereka untuk arah ke kampung saya ke desa Sisi, hanya pertimbangannya nanti kalau misalnya di daerah-daerah sekitar bawah ini nanti kampung desa Lagi Utara itu yang jadi sasaran melau, karena kalau misalnya hujan lebat air banjir bawa limbah dari kotoran itu nanti masyarakat desa Lagi Utara juga yang jadi sasaran, sehingga setelah saya buktikan itu mungkin kita perlu cari tempat lain. Jadi banyak tempat yang ini, tapi yang kita sudah sepakati dengan pemiliknya ada di Desa Barene, Dusun Minu, ya, luasannya cukup ya memadai untuk menampung sampah. Ya, nanti akan kami selesaikan untuk tahun ini juga, sehingga ke depan kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir. Ya, nanti sebentar boleh ditambahkan oleh Ibu Kepala Dinas. Dan mungkin ini saja yang saya tambahkan. Saya berikan kesempatan untuk para kepala dinas untuk menyampaikan secara teknis. Yang pertama dari
PMD dulu, ini berurutan dari sini ke sana.